Shalom, diberkatilah kita sekalian yang selalu datang dalam nama Tuhan. Saudara-saudara, mari kita isi lagi bejana hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan yang baik dan indah ini kami kembali mau mengisi kehidupan kami dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kehidupan kami, terang pada perjalanan ketika kami melaksanakan segala tugas tanggung jawab hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita saat ini dalam Ayub pasal 22 ayat 29. Ayub pasal 22 ayat 29 berkata, "Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala." Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam kehidupan ketika ada raja yang keras kepala, di sini pesona kehidupan berbicara buat kita sekalian yang ada. Kisah ini terjadi di Yunani, atau kisah ini dari negeri Yunani. Diceritakan Krusus itu raja yang ada di negeri Sardis. Dia diberi peringatan oleh Solon, penasihat kerajaan, supaya jangan menyerang Sirus atau Kores, raja negeri Persia. Krusus akan kalah, tapi sayang sekali orang keras kepala seperti Raja Krusus tidak mempan diberi nasihat. Ia tetap memutuskan untuk menyerang negeri Persia. Ternyata Raja Sirus telah bersiap sehingga berhasil memukul mundur pasukan Krusus. Tapi Raja Krusus yang keras kepala tak berkecil hati. Kegagalan kali ini hanyalah dikatakan sukses yang tertunda. Begitu pikirannya, saudara-saudara. Krusus lalu menyusun taktik brilian dengan membawa pasukan pulang, mengurung diri rapat-rapat di dalam tembok kota yang ada di Sardis, dan dari situ menunggu saat yang tepat untuk menyerang balik. Krusus menyiapkan stok logistik yang cukup sambil dia menunggu pasukan Sirus kehabisan bekal. Saat itu ia akan menggilas habis pasukan Sirus yang sudah lemas karena kelaparan di dalam hutan. Ternyata saudara, Raja Sirus yang berpengalaman tahu siasat itu. Ia mengadakan sayembara. Siapa berhasil memberitahu jalan masuk ke kota Sardis, tempat pasukan Krusus bermarkas, sebuah benteng dengan tembok yang luar biasa tebalnya dan juga luar biasa tingginya, dan tidak tertembus itu akan diberi hadiah besar. Itu sayembaranya. Dari hutan, seorang prajurit Persia tekun mengamati dan mengintai tiap jengkal tembok Sardis itu. Tiba-tiba mereka melihat seorang prajurit Krusus sedang berjalan di tanah di luar tembok. Ternyata ia keluar melalui celah yang sempit yang ada di dasar tembok untuk mengambil kembali topi besinya yang jatuh dari atas tembok.
Bila orang bisa keluar dari situ, maka orang pun pasti bisa masuk dari situ. Nah, prajurit Persia ini lalu menyampaikan kepada rajanya, maka melalui celah sempit itulah pasukan Persia mengendap, dia mengendap-endap masuk lalu menggempur dan menghancurkan pasukan negeri Sardis yang dipimpin Raja Krusus. Saudara, pesan yang ada dari cerita tadi sebetulnya juga kita lihat hal yang tak terduga bisa saja terjadi. Bahwa tidak semua hal yang berjalan sesuai skenario otak kita, logika kita, akal kita. Kehancuran atau kegagalan bisa terjadi secara mendadak. Juga ketika kita sedang di puncak kesuksesan. Makanya diingatkan, jangan takabur, jangan ceroboh, atau jangan sombong. Allah merendahkan orang yang angkuh, tapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Ayub pasal 22 ayat 29 tadi. Dan selanjutnya ketika kita juga perhatikan kata-kata bijak dari Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sehingga dalam kaitan dengan ini kata bijak dalam Amsal 16 ayat 5 berlaku juga. Orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Orang itu tak akan luput dari hukuman. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, janganlah kita congkak, janganlah kita tinggi hati. Tuhan mau supaya kita memiliki kerendahan hati dan selalu datang menyembah Dia, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umat yang beriman kepadanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.